Jadi temuan ICW memang seperti yang dirilis juga melalui website kami beberapa waktu lalu. ICW menemukan ada sejumlah nama mantan terpidana korupsi di dalam daftar calon sementara atau DCS anggota legislatif yang sempat dipublikasikan oleh KPU tanggal 19 Agustus lalu begitu. Temuan ICW secara lengkap menemukan di tingkat DPR RI itu ada 9 orang nama mantan terpidana korupsi, kemudian di tingkat DPD RI ada 6 orang, dan juga di tingkat DPRD baik kabupaten, kota, dan provinsi itu ada 24 orang. Sehingga secara total itu ada kurang lebih 39 orang mantan terpidana korupsi di dalam DCS anggota legislatif yang beberapa waktu lalu dirilis oleh KPU begitu. Kalau normatifnya sebenarnya sudah ada, Mas, putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Bahkan juga sudah diatur dalam PKPU 10 2023. Jadi bagi mantan terpidana yang tidak hanya mantan napi koruptor, itu ketika dia sudah divonis dan atau tidak pidananya diancam dengan 5 tahun terlebih, itu dia harus melewati jangka waktu 5 tahun begitu. Nah, persoalan sejak kapan dihitungnya, itu dihitung sejak yang bersangkutan bisa membuktikan melalui surat keterangan lapas bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai lagi kaitan atau hubungan secara teknis dan administratif dengan lembaga pemasyarakatan itu. Jadi kalau soal itu sebenarnya sudah clear gitu. Bawaslu pun sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran untuk internal Bawaslu terkait dengan persyaratan mantan napi yang menjadi calon legislatif seperti itu. Iya, jadi memang inilah salah satu pentingnya pendidikan politik juga gitu ya, untuk diberikan kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa menilai calon pejabat publik nantinya, calon anggota legislatif itu hanya tidak berdasarkan kepopuleran semata, baik dari calon yang akan dipilih ataupun dari partai politiknya, tapi kita coba untuk bisa melihat berdasarkan kinerja, berdasarkan nilai-nilai integritas yang dimiliki, dan juga berdasarkan profesionalisme gitu. Salah satunya yang bisa jadi patokan dari masyarakat terhadap partai politik gitu ya. Nanti ketika ada nama-nama partai politik yang diketahui oleh masyarakat melalui berbagai sumber gitu. Misalkan partai politik A, B, C itu masih aktif mencalonkan mantan terpidana korupsi, itu masyarakat bisa ambil kesimpulan bahwa partai politik tersebut nggak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Itu bisa jadi salah satu faktor pertimbangan juga bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dari partai politik tersebut gitu. Terkhusus calon anggota legislatif, tentu calon anggota legislatif itu punya, nanti ketika sudah terpilih begitu ya, punya fungsi, punya tugas untuk membuat kebijakan legislasi. Di tingkat DPR mereka akan buat undang-undang. Lebih jauh lagi, masyarakat harus bisa melihat bahwa di masa mendatang akan makin sulit bagi kita berharap akan dibuatnya kebijakan dan undang-undang yang progresif, yang pro pada pemberantasan korupsi, yang berpihak pada kepentingan masyarakat gitu. Ketika orang-orang yang diusung sekarang atau dikirim oleh partai politik untuk duduk ke jabatan tersebut, ya integritasnya diragukan karena mereka sudah pernah melakukan tindak pidana korupsi gitu. Jadi hal ini harus dilihat sebagai salah satu pertimbangan oleh masyarakat gitu.